Umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya takdimi Shahibul Hajat, Ketua DPW LDII Provinsi Lampung, Bapak Dr. Haji Muhammad Aditya M. Diomed beserta jajaran, ada Pak Sekretaris, ada bapak-bapak dari penasehat. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung, Bapak Kiai Haji Suryani. Yang saya hormati Bapak Kepala Kemenag Kota Bandar Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Makmur dan Komi. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Tanjung Senang, Bapak Kapolsek yang diwakili oleh Pak Hanif, Bapak Babinsa dan Babin Kamtibmas, Ibu Lurah, Bapak Ibu pengurus LDII Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung yang hadir, para pengurus PAC, Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami muliakan. Ini hadirin ini yang hadir dalam masjid ini, hadirat itu yang ngintip dari luar. Pertama, saya tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kalau pidato itu Pak Dokter nggak mau memanjatkan puji dan syukur, karena saya sudah manjat sendiri di sini. Jadi ada Pak Kiai Haji Rahmat Alhamdulillah, dan luar biasa tausiahnya. Saya jadi nggak mau manjat sendiri Pak. Jadi saya bersyukur kalau pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita bisa dipertemukan di majelis yang sangat mulia ini, karena yang hadir di sini mukanya ini sudah muka surga semua. Dan kayaknya udah nyimpen bidadari di surga banyak benar. Kalau tahun ini dapat 30, tahun-tahun sebelumnya, wah ini luar biasa yang simpen bidadari. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena tuntunan, ajaran dan teladan beliau, kita semua di malam hari ini dengan penuh sukacita memulai ibadah iktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi saya mau ceramah agama, tapi sudah di Pak Kiai tadi udah luar biasa, terus ngomong tentang wawasan kebangsaan dan sebagainya. Pak Ketua udah luar biasa kan? Jadi saya bagian sisa-sisanya. Gitu. Mungkin tadi di taklim yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi ada bahwa bulan Ramadan ini setan itu dibelenggu. Tapi kenapa sih kita itu masih kadang-kadang tertarik untuk maksiat? Katanya setannya sudah dibelenggu. Ternyata jawabannya itu ada di surat An-Nas. Min saril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Yang dada kita yang manusia-manusianya itu. Jadi melalui WA, melalui TikTok, melalui pergaulan kita di kantor, di mana saja, itu yang mengganggu kita untuk setannya sih sudah terbelenggu, tapi dari bangsa manusianya tidak dibelenggu. Itu yang mungkin menyebabkan kita kadang-kadang di bulan Ramadan ini masih tergoda seperti ini seperti itu, kemudian di akhir bulan ini mulai kasak kusuk terkait dengan THR belum cair.
kemudian panas, tetangga sudah ganti sofanya yang baru, kita belum, gitu kan? Itu perbuatan manusia semua itu, sehingga kita timbul di hati kita, di diri kita itu iri, dengki dan sebagainya. Kok tetangga sebelah mau lebaran itu sofanya diganti semua, kemudian rumahnya dicat, kok kita belum? Itu iri, dengki dan sebagainya seperti itu memang minal jinnati warnas, yang nasnya tadi yang mengganggu kita semua. Kemudian tadi saya Pak Yai baca tafsir Ibnu Katsir yang di handphone ini. Jadi karena zalul malaikati wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Jadi saya baca apa yang diturunkan pada malam hari itu min amri rabbi dari atas itu malaikat minal pada zalul malaikatu waruh. Yang disebut malaikat itu siapa dan ruh itu siapa? Jadi kalau di tafsir Ibnu Katsir itu yang disebut dengan ruh itu adalah malaikat juga sebenarnya, tapi malaikat Jibril. Jadi untuk takhasus bahwa di antara malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar itu adalah malaikat Jibril. Ini tentu suatu perjumpaan yang luar biasa bagi kita kalau kita benar-benar bisa menjalankan malam-malam akhir 10 hari Ramadan ini dengan itikaf, karena kita dapat rahmat dari Tuhan diturunkan pada malam hari itu para malaikat, dan di para malaikat itu ada waruh itu dan malaikat Jibril alaihi salam. Ini tentu sesuatu yang luar biasa yang menurut saya tidak bisa, sebagaimana disampaikan tadi, tidak ditemui oleh umat-umat yang sebelumnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, oleh karena itu mari kita sama-sama isi di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini dengan ibadah yang banyak, karena seolah-olah kita tidak akan bertemu dengan Ramadan berikutnya, sehingga kita ada kesungguhan yang luar biasa dalam mengisi akhir dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Benar kata Pak Kiai Rahmat bahwa ya kita nggak usah memperdulikan mau ganjil atau genap, kita ambil semuanya, karena memang ada beberapa riwayat, beberapa hadis yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu turun di malam-malam ganjil. Bahkan tadi saya dapat bisik-bisik dari yang dekat dengan yang di atas, katanya tahun ini Lailatul Qadar itu malam tanggal 25. Ya ini mungkin lelucon ya Bapak Ibu sekalian, tetapi ya mungkin informasi itu nggak salah gitu. Mungkin informasi itu benar gitu. Tapi yang paling benar adalah Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir, dan itu sudah mutawatir. Bapak Ibu sekalian, saya juga menyambut baik apa yang dilakukan oleh Dr. Aditya beserta jajaran LDII yang pada malam hari ini katanya ada kegiatan pemberian santunan. Nah ini tentu santunan ini diberikan di malam-malam di malam-malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Pahalanya pasti berlipat-lipat ganda. Tadi saya hitung kalau 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Jadi kalau kita bisa ketemu Lailatul Qadar itu bisa
sama dengan 83 tahun. Dan amalan yang dilakukan di bulan puasa itu amalannya nilainya berlipat-lipat, apalagi yang dilakukan di akhir di 10 hari bulan Ramadan, apalagi di malam Lailatul Qadar. Nah, dan kepedulian kita terhadap sesama sebagaimana disampaikan oleh Dr. Aditya itu tentu bagian dari upaya kita untuk mencapai derajat yang diinginkan, yang kita cari pada Lailatul Qadar itu, untuk menjadi sebagaimana di ayat tentang puasa, untuk mencapai derajat takwa. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau kita tidak akan memperoleh kebaikan, tidak akan memperoleh keutamaan kalau kita tidak memberikan dari apa yang paling dicintai. Tapi kalau dari apa yang paling dicintai ini kadang-kadang, waduh, saya paling senang saya mobil saya yang baru ini. Ya, sebagian dari apa yang hikmah itu bisa diartikan bukan seluruhnya, tapi dari sebagian yang dia cintai. Jadi kalau misalnya ada makanan yang kita sukai, kita bagikan ke saudara-saudara kita. Ada baju yang kita pengen, kalau ini dikasih ke orang lain, ini pasti lebih baik. Atau ada sesuatu, dan dalam pemberian itu kita menunjukkan bahwa kita peduli dengan orang lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi Pak Dokter bilang saya untuk bicara tentang wawasan kebangsaan, tentang moderasi beragama. Apa yang dilakukan oleh LDII dengan peduli terhadap sesama, apapun agamanya, apapun akidahnya, apapun kepercayaannya, itu bagian dari kesalehan kita sebagai umat muslim. Karena dalam sebuah hadis, orang Islam itu yang menyelamatkan orang lain dengan min lisanihi wa biyadihi. Jadi dari mulutnya, dari lisannya, dan dari tangannya. Tangannya itu tetap kekuasaannya, kemudian kemampuannya gitu. Yang kalau lisannya jangan mengadu domba dengan yang lain-lain. Dengan biyadihi, dengan memberikan. Jadi kita mudah-mudahan termasuk kelompok orang-orang yang seperti ini. Nah, memang tantangan bangsa kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, ini tidak mudah. Beragama di era milenium sekarang ini, di era hari ini itu tidak mudah. Karena yang bikin was-was itu banyak sekali salurannya. Kalau dulu zaman saya kecil, nggak boleh pergi ke pasar, jangan datang keramaian, di sana banyak setan. Kalau sekarang setannya kita kantongin kemana-mana, kita bawa kemana-mana. Setan gepeng. Ya ini, tapi barang ini Bapak Ibu sekalian, bisa jadi setan, bisa jadi ustadz, dan bisa jadi malaikat. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan ini. Oleh karena itu saya mengajak untuk terkait dengan teknologi ini, kita jangan memusuhi teknologi ini. Artinya media sosial, kemudian smartphone, ini tidak untuk dimusuhi, tetapi jadikanlah ini sebagai media dakwah kita. Media dakwah kita, media kita bersosialisasi dengan orang lain, media menyebarkan kebaikan. Karena kalau media ini tidak kita gunakan, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak kita gunakan, yang menggunakan ya setan-setan tadi yang menggunakan media ini. Karena kita sering melihat tontonan, tayangan, segala macam yang mengumbar maksiat. Maksiat itu didakwahkan. Ya, jadi maksiat itu didakwahkan. Jadi siarkan live streaming atau siaran langsung. Siaran langsung maksiat. Yang kayak saya ngomong ini, ada satu yang nyatakan langsung, kan? Nah,